قاف والقرآن المجيد. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina, engkau sudah mengaku beriman, masuklah kepada Islam secara kafah. Yang dari lahir juga Islam, monggo diperbaikin keislamannya. Kalau dikatakan Islam yang mana, ya udah Islamnya Nabi alaihissalam, nggak usah Islam yang macam-macam kita. Bagaimana Nabi mempraktekkan Islam ini bersama para sahabatnya? Ini terbukti ada orang Yahudi, dia masih terpengaruh dengan tradisi keyahudian dia. Mungkin dia mau gabungin, karena terjadi dalam sejarah itu ada orang-orang Majusi umpamanya. Ketika dia masuk Islam, dia ambil tuh beberapa tradisi orang-orang Majusi, beberapa ritual mereka ingin digabungkan dengan Islam. Jadi Islam model ini, nanti ada Islam model itu. Enggak. Islamnya Nabi alaihissalam. Bagaimana mereka mempraktekkan agama ini. Bukan cuma di masjid Islam dipraktekkan. Berdagangmu juga harus sesuai dengan Islam. Kerjaanmu harus sesuai dengan Islam. Kafah. Gaya bicaramu. Karena ada yang mengatakan, oh nah, Masya Allah fulan ini tauhidnya bagus Ustaz. Tapi akhlaknya kurang benar. Belum kafah berarti dia. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika membicarakan iman, beliau mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya, yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya, itu yang paling sempurna keimanannya. Kalau bicara kafah, secara akidah, secara keilmuan, secara hafalan Quran dia bagus. Dan secara amaliyah dan muamalah bersama makhluk, dia bagus. Ini baru kafah yang seperti ini jamaah. Ahibati fillah. Kita melihat nih, yang udah Islam ini memang perlu belajar. Kita bersyukur kita udah lahir Islam. Maka pelajari. Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalian jangan ngikutin langkah-langkah setan. Setan gak suka engkau muslim. Allah berpesan jangan mati kecuali dalam kondisi Islam. Wah, setan gak suka engkau muslim. Apakah dia akan mengeluarkan kamu dari Islam secara total? Iya. Kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu, setan punya langkah-langkah. Maka Allah katakan jangan ikutin langkah-langkah setan. Artinya setan mungkin tidak mendorongmu ke neraka langsung. Tapi memanggilmu. Setan tuh nggak punya kekuasaan untuk mendorongmu ke neraka, nggak punya. Memaksamu untuk masuk neraka nggak punya. Makanya nanti setan pada hari kiamat dia nggak mau disalahkan. Setan mengatakan enggak, aku nggak punya kekuasaan. Wa makana li 'alaikum min sultan. Nggak ada kekuasaan aku bisa maksa kalian. Aku cuma manggil kalian, kalian yang ikut. Kalian yang ikut. Makanya itu pemimpin-pemimpin keburukan ya, mau bos yang mengajak anak buahnya melakukan zina, melakukan ini itu. Dia maksa enggak orang-orang yang pada ikut. Iblis pun akan berdalih, aku nggak punya kekuasaan, nggak bisa maksa kalian. Maka dalam Islam kalau ada orang dipaksa melakukan sesuatu yang dosa, dalam kondisi dia dipaksa, dia nggak berdosa. Maka Allah mengatakan jangan ikutin langkah-langkah setan. Setan itu manggil satu langkah ya, untuk menuju ke neraka itu dimulai dengan satu langkah kalau mengikuti langkah setan. Kenapa jangan ikutin langkah setan? Innahu lakum aduwwum mubin. Kembali ke cerita pertama. Abah kita dikeluarkan dari surga gara-gara iblis nih. Digodain sama iblis. Musuh buat kalian. Gak mau dia kalian balik ke surga. Dia mau cari kawan sebanyak-banyaknya di neraka. Karena dia memang terlaknat. Fa in zalatum, kata Allah. Tetapi kalau kamu menyimpang. Tergelincir. Mim ba'di ma ja'atkumul bayin. Setelah datang petunjuk Allah. Udah dikasih tahu, dijelasin. Fa'alamu annallaha azizun hakim.
maka di sini ancaman Allah SWT. Allah Maha Perkasa. Allah akan memberikan hukuman kepada kalian dan Allah Maha Bijaksana. Artinya semuanya Allah telah atur. Allah nggak mungkin mengadab tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu. Maka hendaklah kita belajar Islam ini. Kalau tadi kita mulai ngaji ya, kadang kala ngaji pun macem-macem kajian, udahlah Islam yang biasa-biasa aja. Nggak usah Islam yang model baru, model gini, dimodifikasi seperti ini, seperti itu, udah enggak lah. Yang standar. Standarnya gimana? Yang dilakukan Nabi SAW. Bagaimana Nabi menjalankan Islam ini? Oh itu kan Nabi, makanya diutus Nabi supaya kita ikut Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi mempraktekkan Islam ini. Disaksikan oleh para sahabatnya. Para sahabat mengikuti Nabi SAW. Nabi melihat yang dilakukan para sahabat. Makanya ada kelakuan-kelakuan sahabat yang dibiarkan sama Nabi SAW. Oh ini berarti diperbolehkan. Kenapa? Nabi ngelihat nggak apa-apa. Nabi dengar dibiarin. Ya Islam seperti Nabi dan para sahabatnya. Jangan ya kita akhirnya mengkotak-kotakkan Islam. Islam itu jadi sempit sekali. Mungkin nanti ada Islam Australia, mungkin ada Islam Pulau Fiji, ada Islam New Zealand, ada Islam Malaysia mungkin akan bikin Islam sendiri, Indonesia bikin sendiri. Enggak, Islam wahid. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kemudian kalau dikatakan kok sulit? Enggak lah. Sebenarnya agama ini mudah. Sesuai dengan fitrah manusia. Kalau bicara sholat, 5 waktu. Yang wajib 5 waktu. Lihatlah waktu-waktunya. Allah bikin di awal hari, subuh. Engkau perlu memulai hidupmu menghadap kepada pencipta. Kenapa? Karena tujuannya mau balik ke surga. Bukan mau memperkaya diri, mau balik ke surga tujuannya. Kalau bicara kekayaan, kau lihat tuh orang-orang kaya pada mati. Selesai kehidupan mereka. Maka mulai harimu dengan sholat. Nanti tengah hari setelah kau berusaha kerja ini itu. Kita lihat di kantor-kantor ada orang istirahat. Taib, kita istirahat dari dunia. Bukan untuk dunia, sekarang untuk akhirat. Alhamdulillah, apa nggak cukup kok? Dari jam 7 sampai jam 12. Sampai jam 1 urusan dunia. Ini sekarang akhirat enggak? Aku sekarang mau cari akhirat sudah. Karena memang tujuan dunia ini sebagai jembatan menuju akhirat, sholat zuhur. Tapi sholat zuhur lanjut kerja lagi. Taib, jangan lupa. Nanti mau pulang kerja atau apa ingat lagi sama Allah, sholat asar. Sampai rumah ada sholat maghrib. Mau tidur sholat isya. Masya Allah. Itu agama kita. Berkaitan dengan tradisi dan budaya. Islam tidak bertentangan dengan tradisi dan budaya selama tradisi dan budaya itu tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah bertentangan, ya mau tidak mau. Orang-orang Arab punya tradisi dan budaya. Makanya kalau dikatakan jilbab tradisi orang Arab, kata siapa orang Arab pakai jilbab? Apakah istrinya Abu Jahal pakai jilbab? Istrinya Abu Lahab pakai jilbab? Tuh istrinya Umayyah bin Khalaf, orang kaya di Mekah, pakai jilbab. Enggak. Orang Arab nggak pakai jilbab. Terus jilbab bukan tradisi jilbab. Bukan tradisi, bukan. Agama. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim di surat An-Nur, surat Al-Ahzab, Allah jelaskan. Jadi bukan, kalau kita bicara kafah, ya udah ikutin. Muslim punya pakaian, ya aurat ditetapkan dari mana ke mana, ikutin. Mamanya orang pakai sarung, mau pakai batik, oh tafadhol pakai batik. Selama tidak bertentangan dengan agama nggak apa-apa. Haibati fillah, cuma memang berat untuk memindahkan orang menuju kepada Islam yang kafah setelah dia terbiasa dengan tradisi dan budaya. Kayak orang Arab tadi yang punya budaya yang macam-macam. Ada yang budaya pakai jimat, mereka budaya mengkeramatkan senjata. Itu ada di bangsa Arab dulu.
Alhamdulillah semuanya dihapuskan.